Ada orang-orang dalam hidup kita yang tidak akan pernah berubah. Bukan karena kurang nasihat, bukan karena kurang cinta, bukan karena kurang dukungan. Kamu bisa beri mereka manual langkah demi langkah, tapi mereka tetap tersandung di halaman pertama. Dan yang lebih parah, mereka menyeretmu jatuh bersama sambil berpura-pura jadi korban. Kita semua kenal orang seperti ini, yang datang minta saran setiap 2 hari, lalu melakukan kebalikannya. Dan ketika hidup mereka runtuh, mereka kembali menyalahkanmu. Kebenarannya sederhana, tidak semua orang bisa diselamatkan. Beberapa orang memang bencana berjalan yang menikmati terjebak dalam kekacauan. Hari ini, mari kita bicara tentang mereka. 5 tipe manusia yang tidak bisa kamu bantu sekeras apapun usahamu. Selalu ada orang-orang yang menjadikan penderitaan sebagai identitas. Mereka bangga menyandang gelar korban seumur hidup. Setiap kali ada masalah, mereka selalu yang paling keras berteriak. Mengapa harus saya? Mengapa dunia begitu kejam pada saya? Padahal, mari jujur, dunia ini tidak sedang mengincar siapapun. Hidup memang kadang kejam, iya. Tapi tidak ada seleksi khusus yang menunjuk satu nama lalu berkata, kamu, hanya kamu yang harus menderita. Lalu ketika kita sodorkan jalan keluar, mereka menolak. Kita turunkan tangga agar mereka bisa naik. Tapi apa yang mereka lakukan? Mengeluh bahwa tangganya terlalu berat, bahwa langkahnya terlalu curam, dan kita pun terjebak. Bukannya ikut menolong, kita malah terseret ke dalam lubang keluhan yang sama. Inilah yang sering tidak disadari. Ada orang-orang yang bukan sekadar mengalami penderitaan. Mereka kecanduan pada penderitaan itu. Kecanduan pada rasa kasihan. Kecanduan pada perhatian yang datang setiap kali mereka menampilkan luka. Pertanyaannya, sampai kapan kita mau terus jadi penonton setia di panggung drama mereka? Sampai kapan energi kita dihabiskan untuk orang-orang yang tidak berniat sembuh, tetapi justru menikmati sakitnya? Hidup ini singkat. Jika kamu terus menonton drama orang lain, kapan kamu akan menulis naskahmu sendiri? Kebenarannya sederhana. Kamu tidak bisa menyelamatkan orang yang sudah memeluk penderitaan sebagai profesi. Semakin kamu mencoba, semakin mereka menyeretmu ke pesta kasihan yang tak pernah usai. Maka berhentilah. Berhentilah jadi relawan di panggung korban profesional. Karena ada perbedaan besar antara menolong dan ditelan habis oleh keluhan yang tak ada ujungnya. Ada orang-orang yang selalu datang dengan wajah penuh masalah. Mereka mengetuk pintu, mencari telinga untuk mendengar. Seolah-olah mereka sungguh ingin berubah. Seolah-olah mereka benar-benar haus akan solusi. Tapi begitu kamu bicara, begitu kamu beri nasihat dengan hati-hati, mereka hanya mengangguk, tersenyum tipis, lalu pergi dan mengulangi kesalahan yang sama. Orang-orang seperti ini bukan sedang mencari jalan keluar. Mereka sedang mencari validasi untuk kebodohan mereka sendiri. Mereka tidak ingin kebenaran. Mereka ingin pembenaran. Dan yang lebih ironis, kita sering jadi korban. Kita habiskan waktu, energi, pikiran untuk menjadi penolong. Padahal yang sesungguhnya terjadi, kita hanya sedang jadi terapis gratis. Pertanyaannya, sampai kapan kamu mau menjadi telinga untuk orang yang tidak pernah berniat mendengar? Sampai kapan kamu rela jadi tempat sampah untuk keluh kesah, tapi tak pernah ada perubahan nyata? Kebenarannya jelas. Kamu tidak bisa menyelamatkan orang yang menolak nasihat.
Karena sesungguhnya mereka tidak butuh penunjuk jalan. Mereka hanya butuh panggung untuk tetap tersesat dengan gaya yang anggun. Maka, berhentilah. Jangan buang suaramu untuk mereka yang hanya ingin mendengar gema dirinya sendiri. Ada manusia yang tidak datang membawa cahaya. Mereka datang membawa gelap. Mereka duduk di depanmu, dan dalam hitungan menit, kamu bisa merasakan udara di sekeliling ikut berat. Setiap kata mereka adalah keluhan. Setiap cerita mereka adalah drama. Dan setiap tatapan mereka seperti menarik habis tenaga yang ada di tubuhmu. Inilah yang saya sebut pencuri energi. Bukan karena mereka mencuri dompet atau harta, tapi karena setiap pertemuan dengan mereka membuatmu pulang lebih lelah daripada saat kamu datang. Mereka mengeluh berjam-jam. Mereka menyalahkan semua hal, semua orang, semua keadaan. Dan setelah mereka puas menumpahkan racun, mereka pergi dengan lega. Sementara kamu ditinggalkan dengan kepala penuh beban, seolah-olah baru selesai jadi tempat sampah emosional. Kebenarannya, kamu bukan stasiun pengisian daya untuk manusia yang rusak. Kamu bukan pom bensin untuk batin yang malas bergerak. Dan kamu tidak harus terus meminjamkan cahaya pada orang yang bersikeras hidup dalam kegelapan. Pertanyaannya, sampai kapan kamu mau jadi korban hisapan ini? Sampai kapan kamu biarkan cahayamu redup hanya demi menyalakan lilin yang bahkan tidak mau berdiri tegak? Hidupmu terlalu berharga untuk terus dikuras oleh orang-orang yang menikmati gelapnya. Karena ada perbedaan besar antara menolong seseorang bangkit dan membiarkan dirimu terkubur bersama keluhannya. Maka, jagalah energimu, karena tidak semua orang layak menerima cahaya yang kamu bawa. Jika alasan bisa diuangkan, mereka sudah jadi miliarder. Setiap hari mereka memproduksi dalih. Hari ini sibuk, besok capek, lusa belum siap. Selalu ada nanti untuk setiap kesempatan. Selalu ada tidak bisa untuk setiap tantangan. Masalahnya, orang-orang ini lebih menghargai alasan daripada kemajuan. Dan jika kamu terlalu lama di sekitar mereka, perlahan kamu ikut percaya pada omong kosong itu. Ingat, alasan itu menular. Sekali kamu terbiasa, ia akan tumbuh jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu bisa mengubur seluruh potensi. Lindungi pola pikirmu, atau kamu akan berakhir jadi karyawan setia di pabrik alasan yang tidak pernah menghasilkan apa-apa. Ini tipe yang berbahaya. Mereka datang dengan wajah polos, meminta nasihat, meminta dukungan, seolah-olah mereka benar-benar membutuhkanmu. Tapi kenyataannya, mereka tidak butuh bantuan. Mereka ingin mengendalikanmu. Mereka hidup dari menguras waktu, energi, bahkan empati yang kamu miliki. Semua itu memberi mereka kekuasaan. Dan begitu kamu berhenti memberi, mereka pergi. Mereka akan mencari korban berikutnya. Ini bukan sekadar ego atau kebiasaan buruk. Ini soal manipulasi. Dan kamu, jika tidak waspada, bisa menjadi pion dalam permainan mereka. Jika kamu melihat tipe ini, jangan hanya mundur. Jangan hanya diam. Jangan berjalan. Lari. Karena hidupmu terlalu berharga untuk dipakai sebagai alat kendali orang lain. Ini tipe yang pantas mendapat sorotan khusus. Mereka berjalan seperti ensiklopedia hidup. Penuh fakta, penuh teori, tapi sayangnya kosong di praktik. Kamu beri mereka nasihat nyata. Mereka akan menatapmu, tenang, lalu bilang, "Ya, tapi saya sudah tahu itu." Pertanyaannya,
Jika sudah tahu, mengapa hidup mereka masih berantakan? Si paling tahu tidak ingin bimbingan. Mereka tidak mencari solusi. Mereka mencari penonton. Setiap kali mereka benar, ego mereka tumbuh. Setiap kali mereka salah, mereka tetap merasa unggul. Mereka kecanduan menjadi yang paling benar. Dan itu membuat mereka terus terjebak dalam lingkaran masalah yang sama selamanya. Jadi, jangan buang waktumu. Jangan buang energimu. Karena tidak semua orang ingin diperbaiki. Beberapa orang hanya ingin menjadi tontonan untuk ego mereka sendiri. Jadi inilah intinya. Kamu bukan superhero. Kamu tidak bertanggung jawab memperbaiki kekacauan semua orang. Beberapa orang tidak menginginkan solusi. Mereka menginginkan simpati, kontrol, atau teman dalam kesengsaraan mereka. Dan semakin kamu mencoba menyelamatkan mereka, semakin kamu akan tenggelam bersama mereka. Jadi apa langkahnya? Buat batasan. Lindungi kedamaianmu. Fokus pada mereka yang benar-benar ingin tumbuh, karena merekalah yang layak untuk energi dan waktumu. Kamu tidak bisa menuangkan air ke cangkir yang berlubang. Simpan energimu untuk yang benar-benar ingin minum. Dan jika kamu melihat diri sendiri dalam salah satu tipe ini, bagus. Itu artinya waktunya bangun. Berhenti menjadi orang yang tidak bisa dibantu. Kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang, tapi kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri dengan menolak jadi tempat sampah emosional. Solusinya sederhana. Buat batasan. Jangan buang bertahun-tahun menyeret orang keluar dari lubang yang mereka gali sendiri. Kamu bisa mencintai seseorang, tapi tetap menolak menjadi tongkat penopang mereka. Cinta bukan penyelamatan tanpa akhir. Kadang, cinta berarti membiarkan mereka menghadapi konsekuensi pilihan mereka sendiri. Pada akhirnya, guru terbesar bukanlah kamu. Itu adalah pengalaman. Dan percayalah, hidup akan mengajari mereka pelajaran yang jauh lebih keras dan jauh lebih efektif daripada apapun yang bisa kamu berikan.